Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang hari ini masih beraktivitas. Semoga selalu diberi kelancaran, selalu diberi kemampuan untuk selalu berbuat kebaikan gitu ya, dan semua urusannya lancar sesuai dengan harapan. Amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia di sini di Setiawan Official. Dan yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang di Setiawan Official, di channel yang membahas tentang pemberdayaan diri dan sharing-sharing pengetahuan gitu ya, sharing-sharing pengalaman dan sebagainya. Di konten kali ini, di video kali ini, seperti yang kemarin, kita sudah bahas tentang apa itu hipnosis, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Sedikit gambaran tentang alam sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar gitu ya. Jadi kemarin sudah sedikit kita bahas, dan kali ini kita membahas tentang luka batin. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang atau pernah mengalami luka batin, atau mungkin sampai sekarang masih belum sembuh luka itu, kita coba melihat dari sisi hipnosis, sisi pikiran bawah sadar. Jadi nanti akan kita obrolkan bersama, kira-kira penyakit atau luka batin itu perlu disembuhkan. Itu tergantung Anda gitu ya, tergantung Anda. Kalau Anda mempunyai penyakit atau luka batin, mau disembuhkan atau tidak itu tergantung Anda, itu pilihan Anda gitu. Tapi di sini nanti kita bahas tentang luka batin dan juga sedikit cara untuk menyembuhkan luka batin, agar nanti pada saat kita melangkah ke depan itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kesulitan, karena masih mempunyai luka yang belum selesai, yang belum kering bahkan, atau yang belum sembuh. Jadi di video nanti kita bahas itu. Dan juga teman-teman, pembahasan kita kali ini tetap ya, nanti kita lihat dari sisi pikiran bawah sadar, dari sisi pikiran manusia, dari sisi hipnoterapi juga. Jadi nanti sedikit saya beritahu caranya bagaimana untuk menyembuhkan luka batin itu agar cepat sembuh gitu. Selanjutnya, untuk Anda yang memang masih mempunyai luka batin dan itu sampai sekarang belum sembuh, pertanyaan saya simpel, kira-kira luka itu ada manfaatnya enggak di kehidupan Anda? Kira-kira luka itu berguna enggak untuk kehidupan Anda? Kira-kira luka batin itu ada value-nya enggak yang positif untuk kehidupan Anda, atau nilai yang positif? Biarin saja luka batin saya tetap di sini, karena dengan luka batin itu saya lebih bisa berkembang. Mungkin seperti itu ya, nggak apa-apa, dibiarin aja. Tapi kebanyakan kalau memendam yang namanya luka itu pasti beban. Jadi kita kalau gerak itu nggak bisa loss karena kita ada luka. Dan luka batin ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Luka batin ini tidak bisa kita lihat dengan visual kita atau mata telanjang kita, tapi luka batin ini bisa kita rasakan. Kalau kita peka, kalau kita tahu ilmu komunikasi, kalau kita bisa membaca body language seseorang, kalau kita bisa membaca gerak bahasa tubuh nonverbal seseorang, itu kita pasti akan mengetahui kira-kira orang itu punya luka batin enggak gitu. Luka batin itu semacam kalau kita mau naik gunung gitu ya. Kalau kita mau naik gunung, kalau kita bawa tas karil yang besar itu ya, jalannya masih panjang dan juga naik, kira-kira kalau karil ini besar dan isinya batu, bisa nggak Anda naik ke puncak? Sulit, sangat sulit. Itu seperti luka batin. Jadi luka batin itu mungkin pernah disakiti, mungkin pernah dikhianati, mungkin pernah dikecewakan, mungkin pernah ditipu, mungkin pernah dibohongi, banyak sekali. Mungkin iri terhadap sesuatu, mungkin dengki, mungkin banyaklah luka-luka batin yang menimpa Anda semua.
gitu ya, yang menimpa Anda semua. Sebelum saya berikan gambaran bagaimana untuk menyelesaikan luka batin itu, kembali lagi saya tanya, kira-kira luka batin itu berguna nggak untuk Anda? Kira-kira luka batin itu ada fungsinya nggak untuk kehidupan Anda? Gitu. Yang tadi saya ibaratkan seperti Anda naik ke puncak gunung, jalan masih panjang dan itu nanjak, tapi Anda masih membawa keril atau beban di dalam diri Anda yang itu berisi luka. Kalau Anda membawa beban tas keril yang begitu berat dan itu ibaratnya luka, sedikit lagi saya tambahi luka, meskipun itu kecil, nilainya sangat luar biasa. Karena Anda sudah membawa tas keril yang sangat besar, yang sangat berat, saya tambahi beban sedikit atau luka sedikit saja, Anda langsung marah, Anda langsung tersinggung, Anda langsung baper, artinya lukanya tambah perih gitu. Itu kalau ibaratnya kita naik gunung dan kita membawa tas keril yang isinya beban berat sekali. Sama dengan luka kita. Jadi luka batin itu kalau tidak kita obati, kalau tidak Anda obati sesegera mungkin, bisa-bisa Anda menjadi orang temperamental, gampang marah, gampang tersinggung, baper, ya, dikritik orang untuk kebaikan, tapi Anda menilainya, Anda disalahkan oleh orang. Diberitahu orang tentang kebaikan, tapi Anda menilainya, nggak cocok, itu salah, kamu enak, nggak cocok dan sebagainya, karena Anda masih mempunyai luka batin yang dari dulu belum disembuhkan, bahkan mungkin belum kering gitu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan itu yaitu dengan Anda mengobati itu. Kalau di dalam hipnosis namanya ada self hipnosis atau menghipnosis diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri, mengafirmasi kata-kata positif untuk diri sendiri, membuang, melepaskan beban-beban entah iri, dengki, masalah dulu pernah dikecewakan, pernah sedih karena seseorang, pernah, itu dilepaskan, dikeluarkan. Nggak ada cara lain. Kalau dengan cara itu mungkin Anda belum bisa mengeluarkan luka batin Anda atau belum bisa menyembuhkan luka batin Anda perlu minta bantuan seseorang. Entah itu pergi ke psikologis atau pergi orang yang mengerti tentang kejiwaan, atau mungkin bisa ke hipnoterapis yang nanti mungkin kalau deket-deket daerah sini mungkin bisa hubungi saya gitu. Insya Allah saya bantu untuk menghilangkan entah itu luka batin yang trauma, entah itu temperamental, entah itu yang macam-macam. Insya Allah nanti bisa kami bantu gitu. Jadi kadang ada yang bilang seperti ini, kamu enak tinggal ngomong, kamu enak tinggal ngucap, emang kamu tahu apa yang saya rasakan? Kan kadang ada yang ngomong gitu. Kalau Anda bilang seperti itu kepada orang yang mungkin menasihati Anda, entah itu siapapun, kamu enak cuma ngomong, kamu enak cuma bisa ngomong, coba jadi saya yang merasakan, coba jadi saya yang mengalami itu. Emang Anda tahu enggak? Memang Anda tahu enggak kira-kira yang menasihati Anda itu enggak pernah luka batin? Mungkin luka batin dia atau orang yang menasihati Anda itu lebih berat daripada luka batin Anda. Tapi dia tidak pernah cerita, tapi dia berusaha mengobati itu. Akhirnya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, dia bisa cerita ke Anda, dia bisa menasihati Anda gitu loh. Jadi jangan sok tahu lah, enak ngomong, kamu nggak merasakan, saya merasakan. Kamu kata siapa kalau orang yang menasihati kamu tuh nggak pernah merasakan itu? Mungkin lebih besar luka batinnya, tapi kamu nggak tahu. Jadi kalau ada orang menasihati, selagi itu bagus untuk kita, cobalah buka hati kita, buka pikiran kita. Jangan egois, ya, jangan merasa apapun yang diucapkan orang itu salah karena tidak sesuai dengan kita, gitulah. Jadi coba buka pikiran, jangan egois, apapun saran yang masuk diterima, dipikir, dirasakan, benar apa enggak kira-kira. Karena kalau Anda sekarang pemarah, kalau Anda sekarang itu gampang baper, kalau Anda sekarang itu gampang tersinggung, kalau Anda sekarang
nggak disapa aja sedikit itu udah marah, disenggol aja dikit udah baper, udah tersinggung. Itu mungkin bukan diri Anda sebenarnya. Diri Anda sebenarnya bukan seperti itu. Diri Anda adalah orang yang baik, orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah. Tapi kenapa kok Anda seperti itu? Karena masih ada luka batin yang belum selesai, karena masih ada luka batin yang belum sembuh atau belum kering sampai hari ini yang belum Anda obati. Maka di sini kita coba sharing atau self hypnosis. Anda melakukan afirmasi kepada diri Anda sendiri. Coba pegang dada sebelah kiri, detak jantung Anda pakai tangan kanan gitu ya, menghadap ke cermin. Saya mengikhlaskan apa yang sudah terjadi kepada saya dulu. Saya menghilangkan hal-hal negatif yang ada di diri saya. Terima kasih untuk orang yang dulu mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Saya memaafkan semua orang yang saat ini belum saya maafkan. Saya melepaskan semua luka-luka yang dulu pernah saya alami. Saya mengikhlaskan semua yang dulu mungkin pernah saya melakukan salah, saya melakukan dosa. Saya melepaskan semua. Saya mengikhlaskan semua. Bilang seperti itu di depan cermin dan memegang dada Anda. Mungkin ini bisa lebih menenangkan Anda, dan lakukan ini secara terus-menerus sehingga Anda bisa menjadi lebih tenang. Terima kasih, engkau telah menemaniku. Nggak apa-apalah salah-salah dikit. Ayo kita belajar lagi yang lebih baik. Nggak apa-apalah kamu salah. Memang nggak ada orang yang sempurna kok. Saya memaafkan diri saya. Saya menghargai kamu karena sudah memberikan saya kehidupan, karena sudah menemani saya hidup dari mulai dulu sampai sekarang. Kalau kamu melakukan kesalahan, ya perbaiki dan ikhlas kepada semua orang yang mungkin pernah salah kepadamu. Jadi ngomong di depan cermin, seakan-akan ngomong dengan diri kita sendiri nih. Saya melepaskan semua yang dulu pernah saya alami yang itu negatif. Saya memaafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti saya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya memaafkan semua orang-orang yang belum saya maafkan. Saya mencintai diri saya menghormati diri saya akan menjaga diri saya, dan saya sangat sayang kepada diri saya. Ucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat penenang, kalimat-kalimat yang mungkin bisa membuat mood Anda, diri Anda lebih baik daripada kemarin. Toh nggak ada gunanya juga gitu. Seperti pertanyaan saya di awal tadi, kira-kira berguna nggak luka batin itu Anda simpan? Kira-kira berguna nggak luka batin itu tidak ada obati? Kalau enggak, ya silahkan dibuang. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan self hypnosis, memberikan afirmasi atau self talk kepada diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri di depan cermin, entah itu sambil rebahan, sebelum tidur. Lepaskan semua, ikhlaskan semua apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah kita lakukan dulu. Mungkin pernah melakukan kesalahan, mungkin pernah melakukan hal yang tidak baik. Saya maafkan diri saya maafkan diri saya maafkan kamu. Dan mulai besok, mulai sekarang, mari kita sama-sama untuk hidup lebih baik. Lupakan semua yang dulu pernah dilakukan, buat pelajaran, dan saya ikhlaskan semuanya, saya lepaskan semuanya. Itu lebih baik. Lakukan itu, self talk, afirmasi kepada diri sendiri, kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang menenangkan, agar pada saat luka kita sudah kering, lama-lama menghilang, pada saat kita dicemooh orang, pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya pegang dada lagi. Mungkin ini adalah pelajaran bagiku, mungkin ini adalah hukuman bagiku karena mungkin apa yang saya lakukan dulu. Mungkin ini adalah teguran bagiku
Ya, seperti itulah, manusia tidak ada yang sempurna. Saya memaafkan diriku yang dulu pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan mencoba hidup lebih baik daripada hari ini. Insya Allah dengan melakukan self talk atau afirmasi kepada diri sendiri, self hipnosis, atau berbicara dengan diri sendiri, lama-lama luka batin Anda semakin kering dan hilang. Itu kalau Anda mau, tapi kalau Anda tidak mau ya terserah, itu pilihan Anda. Intinya kalau Anda masih menyimpan luka batin di dalam diri Anda mau melangkah itu sulit. Anda temperamental, Anda marah-marah, Anda mudah tersinggung, gampang baper, itu sebenarnya bukan diri Anda. Diri Anda adalah orang yang luar biasa, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sabar sekali dan bijaksana. Tapi karena masih ada luka batin yang sangat luar biasa di dalam diri Anda yang belum sembuh, makanya Anda menjadi orang yang gampang marah dan sebagainya. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jauh lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada yang bisa dibantu, bisa hubungi saya. Dan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.